limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Dan pada setengah riwayat al-khitan ganti daripada al-haya, yakni segala perkara ini jalan bagi kebanyakan rasul. Jalan di sini maksudnya sunnah rasul daripada anak Adam, karena bahwasanya Nabi Nuh tiada berkhitan dan Nabi Isa tiada berkahwin. Demikianlah tersebut pada syarahnya. Nah, jadi yang lalu dalam hadis disebutkan sitatun min sunnanil mursalin, ada 6 perkara dari sunnah para nabi, para rasul. Al-haya, termasuk adalah al-haya, malu. Rasul-rasul itu rata-rata pemalu, mereka malu untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara syara. Nah, jadi kalimat al-haya itu satu riwayat diganti dengan al-khitan. Nah, merupakan sunnah rasul-rasul itu adalah khitan. Nah, khitan bukan al-haya, jadi ganti dari itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun wajibatun ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ah wasiwaku wa massut tayyib. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara yang wajib tapi maknanya maksudnya yakni sunat muakkadah. Nah, bukan wajib dalam artian berdosa, enggak. Sunat muakkadah yang kalau ditinggalkan makruh. Sunat muakkadah atas tiap-tiap muslim itu yaitu 1, mandi pada hari Jumat. Nah, ini sunat muakkadah. Jangan enggak mandi. Kalau tak mandi makruh hari Jumat. Dan bersugi. Nah, bersugi. Dan menyentuh bau-bauan. Misalnya pakai minyak wangi. Nah, itu termasuk yang sunnah muakkadah. Jadi ada semacam hobi kecenderungan hati itu suka pakai minyak wangi. Nah, itu bagus itu. Kenapa? Karena begini, jangan sampai bau badan kita itu tercium orang lain, membuat orang lain jadi tak nyaman dekat dengan kita. Sementara kita berjemaah, berinteraksi dengan orang dalam jamaah itu. Jadi jangan sampai orang terganggu atas kehadiran kita, nggak nyaman. Nah, maka pakailah minyak wangi supaya kita nyaman. Kecuali kalau badan kita memang sudah mengeluarkan aroma harum, ya nggak perlu pakai minyak wangi, nggak apa-apa. Tapi badan siapalah yang kira-kira menimbulkan aroma harum? Nggak ada ya, Pak Guru jangan. Rata-rata keringat kita tak ada yang bagus itu baunya.
Nah, makanya perlu dibaguskan. Membaguskannya macam mana? Ya pakai faktor dari luar lah. Minyak wangi itu kan faktor dari luar. Faktor dari dalam harum yang muncul dari kita. Kalau Nabi Muhammad memang keringatnya harum. Nah, keringatnya harum. Nah, kalau kita bisa kayak Nabi, ya nggak pakai minyak wangi nggak apa-apa lah. Karena kita sendiri sudah wangi. Jadi yang wangi ngapain diwangi? Nah, tapi karena kita tak wangi, maka perlu diwangikan. Nah, cuma niatnya jangan salah. Nah, niatnya semata-mata untuk mengikuti sunnah Rasul. Nah. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yaitu atasku fardu untuk Nabi, itu fardu wajib, dan yaitu bagi kamu sunat. Nah, tapi untuk kita umatnya sunat. Ada itu memang sifatnya khususiyah. Banyak seperti itu ya. Nabi sholat tahajud wajib, di kita sunat. Nabi kurban wajib, di kita sunat muakkadah. Ada lagi 3 perkara sama Nabi wajib, sama kita umatnya sunat. Mana itu? Bersugi. Buat Nabi wajib itu, tapi buat kita sunnah. Dan sembahyang witir buat Nabi wajib, buat kita sunnah. Dan berdiri malam, yakni sembahyang tahajud, di Nabi wajib, di kita sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tayyibu afwahakum bis-siwak fa innahu tariqul Qur'an. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baikkan olehmu akan segala mulut kamu. Nah, baguskan bau mulutmu, harumkan dia. Nah, dengan apa? Dengan bersugi. Yakni baikkan olehmu akan dia dengan menghilangkan bau yang keji daripada mulut dengan cara bersugi. Nah, kalau bersugi bau mulutnya hilang. Maka bahwasanya ia bersugi itu jalan Quran. Jalan Quran. Maksudnya memfasihkan kita untuk membaca Al-Quran. Sering-sering bersugi, insyaallah lidah kita jadi fasih. Bagus dia. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada firman Allah Ta'ala, wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Artinya pada waktu dicoba akan Nabi Ibrahim oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Kata Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas ini sebagai ahli tafsir di kalangan para sahabat. Nah, Ibnu Abbas mentafsirkan Nabi Ibrahim dicoba oleh Allah Ta'ala dengan beberapa kalimat. Nah, beberapa kalimat itu maksudnya apa? Nah, jadi dengan bersugi. Nah, beberapa kalimat itu katanya, kata Abdullah bin Abbas, dicoba oleh Allah akan Nabi Ibrahim dengan bersuci 5 pada kepala, 5 pada kepala dan 5 pada tubuh. Maka yang 5 pada kepala itu bergunting misai. Nah, ini gunting ini. Nah, dan berkumur-kumur di bagian atas kepala, dari leher ke atas ini kan bagian kepala, kumur-kumur. Dan memasukkan air ke hidung dan bersugi dan membelah rambut kepala. Nah, kalau sisiran dibelah rambut kepala dibelah, belah 2. Dan yang 5 pada tubuh itu kerat kuku, motong kuku yang panjang-panjang, potong. Dan berkhitan, dan cabut bulu ketiak, nah itu masuk. Dan bercukur bulu, paham maksudnya? Cukur bulu dekat kemaluan maksudnya. Nah, dicukur, jangan lebat kayak hutan belantara, banyak di situ nanti jadi sarang setan. Dan istinja, nah
istinja. Itu pada tubuh. Ini nak dibersihkan lah, dipraktekkan ya. Istinja dengan air. Istinja dengan air. Kalau istinja pakai air, insya Allah diamalkan. Cukur bulu, ya tergantung masing-masing orang. Cabut bulu ketiak. Bulu ketiak jangan digunting, cabut. Digunting nanti tambah tebal. Apalagi dicukur, dicabut. Cabutnya. Jangan dikasih obat, Pak, jangan tumbuh. Ada itu dikasih obat katanya, Pak, jangan tumbuh. Kalau tak tumbuh, tak ada pahala lagi mencabutnya. Gitu aja. Biarkan dia tumbuh. Cuman jangan lebat-lebat kali. Makanya begitu agak lebat, cabut. Asal mulai lebat, cabut. Jadi pahala kita terus mengalir mencabutinya. Tapi kalau misalnya digundul, dikasih obat tertentu sehingga tak mau ditumbuh, berkuranglah pahala kita dari sisi mencabut bulu ketiak tuh. Belum tentu sholat tasbih yang di Masjid Agung itu lebih besar pahalanya dari cabut bulu ketiak. Iya, Masjid Agung rawan ria, nampak orang banyak. Kalau nyambut bulu ketiak, Bu, ditunjukkan semua orang. Ada pula tunjukkan. Malu awak, berondok-berondok, jangan semua orang tahu. Kenapa dicabut ini? Ya, mengamalkan sunnah Rasul. Sunnah hukumnya cabut bulu ketiak. Entah ini barangkali yang ikhlas tuh, yang besar pahala mengantarkan awak ke surga, nggak tahu kita. Jadi jangan sepelekan amal yang kecil-kecil. Di kecilnya itu lo mungkin ada keikhlasan, di situ mungkin datangnya ridho Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimahullahul mutakhallilin min ummati fil wudu wa ta'am. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi rahmat Allah taala akan orang yang mencela-celati daripada umatku pada wudu. Ini kalau wudu itu sunat kan diselat-selati dia, tangan. Jari-jari tangan sunat. Kaki itu juga. Kalau kaki ini kan kaki pakai kelingking tangan kiri dari mulai kelingking kaki kanan. Terus dari bawah bukan dari atas. Baru berakhir sampai kelingking kaki kiri. Dari bawah dia ini nyelatinya. Kalau jenggot dari bawah juga gini. Cuman kalau kayak saya gini, tak usah selati lagi, karena tak ada jenggotnya, tipis sekali. Tanpa diselati pun sudah air udah masuk. Ini yang sunat wudhu menselat-selati itu kalau yang tebal, jenggot yang tebal, jambang yang tebal, sunat itu. Sunat. Enggak diselat-selati, enggak apa-apa, karena enggak wajib air sampai ke batin, karena tebal. Tapi kalau dia tipis wajib sampai ke batin karena enggak sulit. Kalau tebal enggak. Ukuran tebal sekiranya ditengok sekilas itu enggak nampak warna kulitnya karena tertutup sama jenggot dan jambang yang tebal itu. Ukuran tebal enggak kelihatan warna kulit. Jadi kalau masih kelihatan warna kulit, itu dihitung tipis. Kalau tipis wajib sampai ke kulit kena ketika wudu. Jadi kalau tebal enggak wajib sampai ke batinnya, ke kulitnya enggak. Tapi sunat dicelah-celahi supaya air masuk. Ini kalah basahi. Baru siram. Lagi. Begitu. Ya agak repot lah namanya ada jenggot. Repot lah sedikit pemeliharaannya. Tapi pahalanya besar insya Allah. Sunat laki-laki berjenggot. Siapa yang memang bisa berjenggot, jenggotlah. Tapi janganlah terkesan sunnah itu Rasul cuma jenggot tok, macam lain tak ada sunat aja. Jadi siapa yang mau berjenggot silakan. Saya karena nggak ada ini, nggak bangsa berjenggot. Kalau ada mau juga berjenggot saya. Mengamalkan sunnah Rasul. Cuma jangan panjang-panjang, mbak dukun. Sunatnya satu genggam aja gitu.
segini aja, satu genggam. Yang panjang sampai begini kemari. Nggak usah. Seram kesannya. Segini aja, satu genggaman sunatnya. Sunat motong kumis, tapi jangan dipotong jenggot. Sunat dipirang jenggot, potong kumis. Pak Guru bisa berjenggot? Bisa, tapi warnanya udah nggak pas lagi. Oh, udah putih. Gampang dihini merah ya. Cuma kadang-kadang kita kalah sama istri. Istri nggak suka berjenggot. Potong lah. Udahlah timbang recok itu aja dibilang. Udahlah, potong lah. Gitu kadang-kadang. Ada istri yang tak suka berjenggot. Cuman kalau berjenggot mesti bersih lah. Jadi jangan terkesan Islam itu macam jorok. Ini berjenggot, makan kuah-kuahnya di sini-sini ya. Nasi ada 2-3 biji di sini. Janganlah gitu. Bersih itu, bikin bersih, jadi rapi, cantik, tambah ganteng. Nampak aura mukanya lebih bercahaya. Jangan tambah kusam pula udah berjenggot. Ngamalkan sunnah Rasul tapi jorok. Ya, mensalat-salati segala bulunya pada ketika mengambil air wudu dan mandi dan mencolek gigi. Maksudnya ini menghilangkan yang tinggal daripada makanan yang ada di celah-celah gigi. Ini doa daripada Nabi SAW bagi umatnya. Karena ihtiyat mereka itu pada ibadah, maka sogianya bahwasanya diaman-amati dengan dia. Maksudnya disungguh-sungguhkanlah dengan dia. Supaya masuk di dalam doa Nabi SAW. Apa kata Nabi dalam doanya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tatakhalladu bil ais war raihan wal qasab fa innahu yurisul akilah. Dan sabda Nabi SAW, jangan kamu colek gigi dengan kayu as. Kita nggak tahu ini apa kayu as ini. Dan kayu selasih, jangan pakai kayu itu. Dan qasab, yakni tumbuh-tumbuhan yang adalah batangnya itu berruas-ruas. Kayak misalnya apa nih, kayak tebu ruas-ruas ya, atau apa bambu, jangan pakai itu. Dan buku yang berbuku-buku, berruas-ruas atau berbuku-buku, seperti batang jagung, jangan, itu kan ada ruas-ruasnya, ada buku-bukunya. Dan batang gandum, jangan. Maka bahwasanya itu mempusakai penyakit akilah. Apa itu penyakit akilah? Yaitu penyakit memakan daging. Penyakit itu bisa merusak daging tubuh kita. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatin bighairi siwakin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sembahyang dengan bersugi itu terlebih baik daripada 70 sembahyang dengan tiada bersugi. Ada orang sembahyang 1 kali, ini 70 kali. Masih lebih afdol yang 1 dibanding 70, hanya karena yang 1 itu bersugi, yang 70 tidak bersugi. Tinggi kali ya bedanya ya. Tapi itulah, enggak payah yang bersugi itu, cuman kita kurang apalah, kurang serius gitu mengamalkannya. Padahal enggak payah. Kalau takut jorok itu apa namanya kantong, taruh ke plastik. Setiap kali mau sholat. Jadi berulang-ulang. Walaupun tadi ketika wudhu udah bersugi, mau sholat sugi, sholat sunat sugi, siap sholat sunat, qomat, mau sholat fardunya sugi lagi. Pokoknya sugi itu bolak-balik. Jadi kalau sholat tarawih 20 rakaat, 10 kali suginya.
Setiap kali. Inda kulli sholatin. Begitu. Bukan satu mewakili semua, enggak. Setiap satu sholat sugi. Jadi kalau kita tarawih 20, witir 3 kan 2 kali kita bikin kan. Nah, udah berapa itu? 10 tambah 12. Sholat fardu isya'nya 12 13. Sholat sunat qobliyahnya 14 ya. 14 ya. 14. Ba'diyahnya 15 kali sugi. Nah, belum lagi kita masuk tahiyatul masjid sugi lagi. Pokoknya sugi lah terus. Makanya sugi sama gosok gigi beda. Kalau gosok gigi yang pakai Pepsodent itu 15 kali mau ya tak jadi awak sembahyang. Sugi keluar repot. Kayak sugi, kayu sugi itu. Ustaz, nggak ada kayu sugi. Sapu tangan. Siap kantongi. Sembahyang lagi. Orang boleh kita bersih kok. Kecuali kalau misalnya barusan merokok awak tadi kan, bawa rokok lah. Ini orang mau wudhu udah bersugi, mau sholat sunat tahiyatul masjid sugi lagi, rawatib sugi lagi, fardunya sugi lagi. Udah bolak-balik bersih lah itu menurut. Tapi walaupun bersih tetap sugi terus. Indah kulli sholat. Setiap kali mau mengerjakan sholat. Supaya sholat kita naik derajatnya. Jadi 70 lebih baik, bukan sama ya. Hadis itu sholatun bisiwakin khairun, bukan sama. Lebih baik dari sab'ina sholatin bi ghairi siwak. Lebih baik daripada 70 kali sholat tapi tidak pakai siwak. Nah, bukan sama, lebih baik. Lebih baik. Jadi lebih baik itu seberapa? Ya Allah lah itu menilai. Dan pada satu riwayat sabda Nabi SAW 2 rakaat sembahyang dengan bersugi itu menyamai 400 sembahyang dengan tiada bersugi. Nah, lebih baik di situ, di sini lebih dijelaskan. Lebih baiknya macam mana? 400 sembahyang. Ya, ada 2 rakaat nggak bersugi. 2 rakaat orang sembahyang tapi bersugi, itu sama nilainya dengan 400 kali sembahyang dengan tidak bersugi. 400 sanggup 400 rakaat kita. Bungkuklah badan tuh. Berat. Udah sugi aja. Dengan kita bersugi udah sama dengan 400. Masya Allah. Besar kali fadilahnya ini. Tapi nggak banyak pula orang amalkannya. Coba Pak Guru. Iya, nggak banyak mengamalkannya. Padahal besar pahala. Termasuk kita pun nggak ngamalkan gitu. Padahal tahu ilmunya. Dan seolah-olah seperti merdeka seorang sahaya daripada anak Nabi Ismail. Seperti memerdeka seorang saya, seperti memerdekakan seorang budak dari keturunan anak Nabi Ismail alaihissalam dengan sugi tadi. Dan keluar ia daripada dosanya, seperti dia keluar dari dosanya, seperti keluar rambut daripada ajin, yakni tepung, seperti yang tersebut dalam kitab Tuhfatul Habib. Dalam kitab Tuhfatul Habib disebutkan begitu. Bersugi kita itu seperti keluar rambut daripada tepung. Kira-kira rambut kalau dicabut dari tepung, ada tepung lengket dari rambut tuh? Nggak ada. Begitulah bersihnya kita dari dosa ini. Seperti rambut dicabut dari tepung. Nggak ada tepung satu butir pun yang lengket di rambut tuh. Begitulah kita terhapus dosa-dosa itu. Tak tersisa dibikin Allah Ta'ala. Hapus semuanya. InsyaAllah. Luar biasa besarnya ya. Udahlah. Pelan-pelan lah kita amalkan nih. Nah, pelan-pelan. Kalau kayu sugi repot, sapu tangan tuh. Ini spesial duit sapu tangan. Sampai rumah nanti cuci.
pakai yang baru lagi. 1 hari 1. Nah, 1 hari 1. Sapu tangan berapa Pak Arif satu? Sapu tangan? Yalah yang murah-murah aja lah untuk 10.000. 10.000. Modal 10.000 kayak gini lo besar fadilahnya. Nah, kalau kayu sugi repot kita rasa, nah, pakai itu aja. 1 hari tukar, pakai sapu tangan lagi yang lain. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mazala Jibrilu bi wasiyati yusini bisiwak hatta khashitu an yudardina asnani. Dan sabda Nabi SAW, senantiasa malaikat Jibril terus berpesan kepadaku, berwasiat kepada aku dengan bersugi. Malaikat Jibril terus menerus mengingatkan Nabi, bersugi. Hingga takut aku akan bahwa gugur segala gigiku. Sampai Nabi takut saking banyaknya sugi, lama-lama bisa rontok lagi gigi. Sampai kayak gitulah Nabi. Asik diingatkan nama malaikat Jibril aja. Kalau kita lah diingatkan bolak-balik sama istri, kira-kira kayak mana? Bang, jangan lupa bang, sugi bang. Iyalah, kau masih itu aja kau bilang-bilang. Nabi Muhammad senang diingatkan Jibril terus, sehingga asal ingatkan. Saking banyaknya Nabi bersugi sampai khawatir Nabi. Ya rontok pula nih gigi, saking banyaknya. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Dan sabda Nabi SAW, disuruh akan daku dengan bersugi hingga takut aku atas gigiku, takut rontok tadi itu. Saking banyaknya sugi. Begitulah Nabi insyaallah. Dan adalah faedah bersugi itu amat banyak. Dihitung berapa banyaknya itu oleh para ulama kepada 70. Faedah bersugi itu 70. Setengah daripadanya, sebagian dari yang 70 itu menyucikan mulut. Ya insyaallah mulut bersih. Nah, bersugi terus. Dan membaikkan bau mulut, jalan Quran. Membaguskan mulut kita ini untuk lebih memfasihkan baca Quran. Nah, ini Quran ini kan kalamullah. Tak cocok lah membaca Al-Quran mulut bau jengkol, macam tak hormat awak sama wahyu yang diturunkan Allah, nih nggak layak. Dan membetulkan tulang belakang kita insya Allah nggak mudah bungkuk kalau bersugi itu. Ini apa hubungannya sugi sama tulang belakang nggak bungkuk? Ya mungkin ada dibikin Allah Ta'ala saraf-saraf yang terkait dengan itu. Disugikan ada saraf yang terkait sama tulang belakang itu, sehingga tegak dia. Dan membaikkan mi'dah, perut besar kita ini dibaguskan dengan bersugi. Dan menegahkan meneguhkan gusi kita tambah kokoh. Dan melambatkan uban. Uban kita nggak cepat tumbuh, kecuali kalau memang udah tua pula, gimana lagi? Rata-rata kita mulai tumbuh uban itu 40-an ke atas, mulailah. Tapi kalau misalnya ada pula orang masih 20 udah tumbuh uban, ini ada apa ini? Saya nggak wajar, nggak adat gitu kan. Tapi kalaupun misalnya bisa aja karena faedah bersugi tadi, sugi putih apa? Hitam aja rambutnya, tidak ada tumbuh-tumbuh. Apa rasanya Pak? Rajin bersugi katanya. Udah dipraktekkan dia pula. Awak udah tumbuh duluan, baru nak ngamalkan sugi. Tak pula lah berubah putih itu jadi hitam. Dari dululah, dari kecil, dari sebelum balik sugi terus, insyaallah.
Udah sempat beruban pula. Kemudian dan menjernihkan kejadiannya, yakni warna tubuhnya. Insyaallah warna tubuhnya jernih, jernih, tidak kusam, tidak kusam. Rajin bersuci. Dan membaikkan cerdiknya, tambah cerdas. Sering bersuci itu cerdas kita dibikinnya. Dan menambahi akal, bertambah akal kita. IQ kita tambah bagus. Dan menggandakan pahala amal. Adalah tadi. Lebih baik dari 70, bahkan ada yang mengatakan 400. Dan memudahkan keluar nyawanya. Insyaallah orang yang rajin bersuci akan memudahkan keluar ruh. Sehingga tak sampai sulit keluar ruhnya. Ibarat Pak udah dioliin dia. Ya, ses gitu aja. Enggak sampai Allah. Oh, sakit. Tunggu. Sakit. Tak begitu. Lancar ya. Enak dia keluarnya. Dan mengingatkan menyebut 2 kalimat syahadat tatkala hendak matinya. Insyaallah diingatkan Allah kita dengan kalimat 2 kalimat syahadat itu ketika mau mati. Dan keluasan pada kehidupannya, insyaallah rezekinya dilapangkan Allah. Dan mengkayakan. Jadi orang siapa yang susah-susah boleh lah ini. Mana tahu tak makbul pula kan jadi kaya. Jawab untuk modal nikah misalnya ini kan. Dan memudahkan rezeki. Ini kan cocok ini. Memudahkan rezeki. Dan mendiamkan sakit kepala. Mendiamkan maksudnya kan denyut di kepala. Begitu kita bersuci, insyaallah denyutnya diam. Berarti baik. Siapa-siapa sering-sering sakit kepala, sugi. Ya mungkin dalam dunia kedokteran bisa wajar diterima. Kenapa? Mungkin saraf di gigi kita itu kan ada di kepala. Ada terkait di kepala. Sehingga dengan itu semacam terapi deh ya. Dia semacam terapi, kepalanya baik. Dan menghilangkan segala penyakit di dalam kepala. Siapa yang sakit-sakit kepala insyaallah sembuh. Dan memutuskan balgham. Balgham itu lendir-lendir yang ada di mulut. Dan menguatkan gigi. Insyaallah gigi tambah kuat, tambah kokoh dia. Dan mencerahkan mata. Mata tambah cerah. Insyaallah mudah-mudahan enggak perlu pakai kacamata. Tapi kalau udah duluan pula rabun pakai kacamata, ya mungkin bisa cerah balik, tapi prosesnya agak lama lah. Agak lama. Kan udah kena dia. Dan menambahi fasih. Insyaallah lidah kita tambah fasih kalau kita sering bersuci. Membaikkan hafalan. Kalau kita menghafal Quran misalnya, itu membaguskan hafalan kita. Atau misalnya pelajaran juga nggak harus Quran, itu bagus. Dan menyucikan hati. Orang yang rajin bersuci, insyaallah hatinya suci. Insyaallah. Kenapa? Karena orang yang senantiasa bertoharoh itu paling tidak mencerminkan hatinya. Jadi bersih, hatinya dibersihkan Allah, disucikan Allah. Dan menambahkan kebajikan, menambahkan kebaikan. Dan menyukakan malaikat. Malaikat suka dengan kita bersuci itu, malaikat suka. Dan menghinakan setan. Setan benci kali dengan itu karena terhina dia. Dan menghilangkan hafar, yakni lubang-lubang pada seratan gigi. Jadi di serat-serat gigi itu kadang-kadang mau berlubang dia. Dengan kita bersuci tertutup lubang-lubang itu. Dan memudahkan hancur makanan. Insyaallah orang rajin bersuci, makanan yang masuk ke mulut lantas ke perut itu akan lebih cepat hancurnya. Karena kalau enggak hancur-hancur cepat dia masih bersisa, itu sisanya itu takutnya jadi penyakit. Dia cepat hancurnya. Dan mustajabkan doa. Insyaallah orang yang rajin bersuci doanya diijabah Allah. Dan bercahaya mukanya. Ya, insyaallah bercahaya mukanya. Dan berjabat tangan dengan dia oleh malaikat. Malaikat menjabat tangan. Cuman kita enggak tahulah kita dijabat tangan kita oleh malaikat.
dan mengunjung akan dia oleh malaikat tatkala keluar kepada sembahyang. Ketika kita keluar untuk mengerjakan sholat masjid misalnya, malaikat itu mengunjungi dia. Wah, enak kali dikunjungi malaikat. Dan diberi suratan amalnya dengan tangan kanan, insyaallah. Itu sebagai isyarat ahli surga. Nanti orang-orang yang diperiksa amal baik dan seterusnya, nanti dikasih amal, catatan amalnya. Ketika kita menerimanya dengan tangan kanan, itu isyarat kita ahli surga. Nauzubillah. Orang yang menerima dengan tangan kiri, apalagi pakai di belakang ini dengan tangan kiri, itu isyarat ahli neraka. Tapi orang yang rajin bersugi, insyaallah menerimanya dengan tangan kanan sebagai isyarat dia ahli surga. Dan menghilangkan penyakit jazam, kusta, kayak putus-putus di badan itu akan hilang kalau kita bersugi. Dan menjinakkan oleh malaikat di dalam kuburnya. Malaikat pun jinak dalam kubur. Maksudnya apa? Malaikat tuh mandang kita, menanyai kita, itu ramah, jinak, ramah. Kalau tidak digerantang aja ketakutan. Tapi ini ramah. Kita kalau dilayani dengan ramah, nyaman nggak? Ke bandara itu semua nyaman. Ada yang bisa dibantu, Pak? Ini gini-gini. Oh, Bapak silakan ke sana ya. Itu sana nanti tanya aja sama itu. Itu ke situ ya. Ya, makasih, Mbak. Ya. Udah cantik-cantik pula ramah kan. Coba yang serem-serem. Ada apa? Awak udah tak pandai. Macam mana. Ada apa? Takut awak. Sama ada dokter. Kalau dia ramah, enak, mau nyuntik itu dia yang cerita kita, Ron. Bapak di mana kerja? Sini. Oh. Itu udah berapa lama, Bapak? Trik dia aja nih itu. Tahu? Udah, Pak. Udah, Dok. Udah. Kok cepat? Ya ngapain lama-lama suntiknya? Nggak sampai gemeter-gemeter nyuntiknya. Ngeri awak kalau yang nyuntik udah gemeter-gemeter, salah cucuk pula nanti bahaya. Santai dia, santai, nggak terasa. Pak Arif pernah suntik, ya. Pernah ada beda rasanya. Ada yang ini nggak sakit, nggak kepala sakit, yang ini sakit, terasa sakit. Ada memang beda-beda itu, tangan-tanganan juga itu, walaupun sama-sama dokter. Jadi ada yang memang diajaknya kita cerita, lembut dia, tahu-tahu udah masuk obat tuh. Udah, Pak. Aku di sana takut disuntik. Sini udah masuk. Almarhum Wali Malamsah, Ustaz Lamsah. Mana mau disuntik dia? Trauma dia. Waktu sakit tuh, wah, nggak mau, kayak nggak mau di rumah sakit ya, takut disuntik. Trauma dia katanya. Dulu aku nengok pernah ada menteri siapa tuh katanya. Jadi suka nengok waktu nyuntik itu, nengok suntik itu, wah ngeri dia. Jadi trauma katanya, makanya dia nggak mau disuntik. Dengan suntik sama anak saya gitu juga yang besar tuh. Mau diambil darahnya aja gitu, wow jerit-jerit. Berapa orang meganginya, pental lah bikinnya. Belum dicucukkan lagi dong, perasaan dia udah sakit kan. Susah. Memang kalau trauma ya gitulah. Jadi malaikat ramah, santun, jinak. Kan enak awak nanyanya. Coba nanyanya seram. Menrok kok. Dibentaknya. Awak ada takut, merasa banyak dosa, tiba-tiba dibentak, suaranya kayak petir. Aduh, ya Allah. Jadi kalau suaranya lembut, penuh dengan kasih sayang, enak kita. Nggak usah sampai dalam kubur malaikat tuh lah. Di dunia ini aja kalau kita dilayani dengan baik, bahasanya santun, enak kita. Mana tadi? Menambahkan kebajikan, menyukakan malaikat dan menghinakan syaitan. Terus
dan memudahkan hancur makanan udah, berjabat tangan udah. Diberi suratan dengan tangan kanan udah, menjinakkan oleh malaikat di dalam kuburan, dan didatangkan dia oleh malaikat maut alaihissalam tatkala mengambil nyawanya di dalam rupa yang elok. Malaikat maut ketika akan mencabut nyawanya dengan wujud yang elok, yang bagus, yang tidak menyeramkan dan mengerikan. Senyum dia, kan enak. Kira-kira kalau kayak gitu Pak Arif malam ini mau nggak? Assalamualaikum Pak Arif, saya ini malaikat maut. Udah waktunya Pak Arif harus kembali kepada Allah Ta'ala. Silakan berbaring biar saya cabut pelan-pelan. Mau lah ya? belum. Dan menghebatkan bagi seteru. Musuh nengok kita itu, kita punya wibawa gitu. Gemetar musuh tuh nengok kita dengan kita sugih. Jadi kita hebat dalam pandangan musuh tuh, kita hebat. Pada kita giniin aja, tapi penampakan dia, kita itu punya kehebatan, ada aura tersendiri yang menggetarkan hati musuh. Dan sunat bersugih itu pada tiap-tiap hal, tiap keadaan. Kapan saja, nggak dibatasi waktunya. Sesering mungkin, sebanyak mungkin. Dan tiap-tiap ketika, tiap-tiap saat, kapan aja, nggak dibatasi. Dan yang terlebih sangat muakadahnya, yang lebih sangat dituntut, tatkala berubah bau mulut. Begitu bau mulutnya itu tak sedap, kan terasa itu, sugilah. Dan makan keji baunya, baru makan jengkol misalnya, itu lebih sangat dituntut itu. Dan tatkala berdiri sembahyang ketika mau mengerjakan sholat, itu muakkadah, itu sangat dituntut. Dan tatkala jaga daripada tidur, bangun tidur maksudnya. Memang ya seganteng-gantengnya orang kalau bangun tidur bau mulutnya jelek itu. Seperti juga perempuan, secantik-cantiknya perempuan bangun tidur tuh ya mulutnya nggak enak itu baunya. Makanya ketika itu sangat dituntut sekali muakkadah bersugih. Dan tatkala hendak membaca Quran, itu lagi. Ini karena adab kita sama Quran, ini wahyu ya. Dan hadis, begitu juga hadis, membacakan hadis Nabi. Dan ilmu syar'i, berarti mau ngaji lah. Mau ngaji sunatul sugih. Dan tatkala sakit mata, sunat. Ada syaraf yang terkait dengan gigi. Dan hendak berzikir, ketika mau berzikir sunat sugih. Dan hendak masuk masjid, berarti sebelum masuk kaki melangkah masjid sugih dulu. Dan hendak keluar daripada rumah, ketika mau keluar rumah, depan pintu itu sugih dulu. Dan hendak masuk ke rumah, sama juga masuk rumah sugih dulu. Dan sunat berniat dengan bersugih itu seperti katanya nawaitu sunnatal istiab. Artinya sengaja aku sunat bersugih. Supaya ada pahala, innamal a'malu binniyat. Dan jika tiada berniat, tiada dapat pahalanya. Kalau cuma gini-gini aja nggak ada niat, nggak ada pahala. Mesti diniatkan. Dan sunat bersugih dengan tangan kanan. Sugih itu pakai tangan kanan sunatnya, jangan tangan kiri. Dan jari tengah dan telunjuk di atasnya. Jari tengah dan telunjuk di atasnya. Tengah ini, telunjuk ini. Di bawah 3, atas 2. Gini. Gini lah. Megangnya gini. Kalau kayu, kalau sapu tangan cuma ada itu. Kalau sapu tangan ini adalah yang kiri pakai kiri. Masukkan. Kalau sapu tangan gini lah. Mana lagi? Baru dalam-dalamnya. Dah, habis itu lipat. Jangan ini taruh luar. Bawa jengkol nih. Kantongnya. Dah. Jadi kalau pakai kayu gitulah. Telunjuk sama tengah di atas, ini di bawah. Pakai tangan kanan. Sugih dengan tangan kanan. Kalau gitu gini pakai telunjuk tangan kanan lah.
sunatnya tangan kanan kan. Nah, inilah. Nah. Bisalah mulai besok beli sapu tangan 5 bikin beli untuk stok. Satu hari satu. Dan makruh bahwa lebih panjang kayu sugi itu daripada sejengkal. Nah, kalau pakai sugi jangan panjang-panjang kali, lebih sejengkal makruh. Wah, apa ini? Nah, gitu lah. Wah, repot itu repot. Biasa orang segini aja gitu. Nah, panjang-panjang kali. Karena kata sebagian pendapat bahwasanya setan menunggang ia atas yang lebihnya. Nah, kalau terlalu panjang, sudungnya itu setan di situ naik-naik dia. Kok nggak terasa naik setan? Oh, ya. Setan halus kan, jadi nggak terasa. Kalau memang ada setan kan waktu diginikan kan, nah, waktu diginikan. Katanya setan naik di ujungnya, nah, kan goyang-goyang Ustaz. Iyalah kalau setannya orang, goyang-goyang. Setan makhluk halus, jin. Nah, dan sunat dimulai dengan pihak kanan, mulut belah kanan, hingga setengahnya. Kemudian dimulai dengan pihak yang kirinya, hingga setengahnya. Jadi kanan paruh, kanan paruh. Nah, gitu. Di luar gigi dan di dalamnya. Baik luar tuh belah sini, dalam ya dalamnya lah. Nah, luar dalam lah. Kemudian dilalukan atas kaliannya, baru diputar ke langit-langit terus semuanya. Nah, dan atas lidahnya juga diginikan. Dan langit-langitnya, halqumnya, terus sampai ke dalam lah, sebisa kita lah gitu. Wallahu a'lam. Nah, seginilah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti di bab berikutnya fi fadilatil azan, bab azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.